Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil observasi yang kami lakukan minggu kemarin. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Rosi Anissa Ulmufidah. Saya Rahma Naimati Zahra. Saya Asma Zahira Rahman. Saya Zahra Nur Ansyi. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu informasi umum. Lokasi observasi di ICBS Al-Muflihun Kota Malang, kemudian jenis pendidikannya itu formal, lalu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan tanggal observasi 3 November 2025. Selanjutnya masuk ke materi karakteristik umum pembelajaran. Nah, aku buka ini. pada fokus utama pembelajaran ini berfokus pada proses pembelajaran yang dilakukan dengan menekankan pada target kurikulum. Jadi guru ini membuat sebuah RPP, lalu aktivitas yang dilakukan itu sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Jadi setiap aktivitas itu terfokus pada pencapaian yang telah ditetapkan baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap, seperti halnya saat guru memberikan materi seperti gotong royong, lalu guru itu memberikan sebuah pembelajaran di mana nanti siswa itu menyimak dengan seksama, lalu guru memberikan sebuah tanya jawab sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya peran pengajar. Peran pengajar di sini itu sebagai fasilitator atau pendamping, di mana guru memberikan petunjuk dan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Jadi guru tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, tapi juga sebagai pendamping, di mana ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, guru itu memberikan sebuah solusi yang tepat. Jadi siswa terlibat secara aktif melalui aktivitas seperti diskusi, kemudian kolaborasi kelompok, dan juga sesi tanya jawab yang memberikan contoh nyata ketika dibutuhkan. Selanjutnya, aturan dan struktur dalam kelas. Aturan dan struktur dalam kelas ini lebih ditekankan pada tata tertib dan struktur yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi dalam pembelajaran itu pembagian waktunya sudah jelas, ada pembuka, inti, dan juga penutup. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan siswa. Siswa itu berperan aktif dalam sebuah diskusi yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Susunan yang baik meskipun tetap memerlukan peningkatan fleksibilitas dan juga fasilitas yang harus memadai si peserta didik tersebut. Selanjutnya, kemudian yang terakhir yaitu sistem penilaian, di mana pada sekolah ini sistem penilaian itu dilakukan secara formatif dan sumatif di awal dan tengah semester, di mana di tengah semester itu siswa dinilai mengenai materi yang telah diberikan atau mengenai beberapa materi yang telah diberikan. Kemudian sumatif itu anak-anak diberikan sebuah penilaian hasil dari pembelajaran semester tersebut. Jadi tugas-tugas seperti tugas harian, tugas kuisis itu biasanya digunakan untuk penunjang tambahan nilai. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada model pendekatan pembelajaran. Next. Model pembelajaran yang paling dominan diterapkan itu adalah model konstruktivisme. Jadi di sini itu para siswa itu
cari sendiri materi-materinya dengan baca buku, terus baca-baca modul pembelajaran gitu. Terus nanti akan ada sesi presentasi dari setiap kelompok. Nah di situ itu tugas gurunya itu adalah sebagai fasilitator. Jadi gurunya itu hanya mengikuti proses diskusi dan memberikan penguatan di akhir kegiatan. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan tuh dalam PKN ini, proses pembelajaran itu sepenuhnya tuh terpusat pada siswa itu tadi. Jadi gurunya tuh di sini sebagai pendamping dan memberikan penguatan di akhir aja. Terus dalam kegiatan diskusi ini guru nggak mendominasi proses pembelajaran, tetapi akan memberikan kalimat penguat dan penegasan dari materi yang disampaikan untuk mempertegas hasil pembahasan di akhir nanti. Next. Keterkaitan materi dengan konteks kehidupan nyata peserta didik itu sepertinya kurang relevan, karena kan tadi itu siswa itu mencari materi sendiri, membaca materi sendiri. Kebanyakan siswa itu maju ke depan itu hanya berpatokan pada buku bacaan yang mereka baca saja, tidak mencoba untuk mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena gurunya tadi memberikan penguatan di akhir kegiatan saja, jadi prosesnya itu kurang spesifik sehingga belum mampu membantu siswa memahami keterkaitan antara teori yang dipelajari dengan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya saya akan bahas tentang materi strategi pembelajaran. Boleh di next. Dalam aspek keberagaman strategi, hasil dari observasi kami terhadap sekolah Al-Muflihun ialah sekolah masih menggunakan strategi yang masuk dalam kategori monoton. Dan kemudian setelah kita mewawancari siswa yang telah melakukan sesi pembelajaran, selama 2 jam pembelajaran, siswa termasuk melakukan presentasi dan diskusi saja. Guru masih berusaha menemukan strategi yang tepat terhadap siswa dan cara belajar siswa, serta bagaimana menghadapi siswa yang kurang aktif atau termasuk tidak aktif di kelas. Selanjutnya itu boleh di next. Ada pengelolaan waktu dan transisi antar kegiatan. Di sini pengelolaan waktu antar dalam hal jam pelajaran dan jam kegiatan sudah terstruktur. Namun dalam proses pembelajaran di kelas, kadang siswa masih merasa jenuh atau mengantuk. Terlebih semisal pembelajaran dilakukan selama 2 jam pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan siswa itu biasanya hanya presentasi dan diskusi. Namun selain itu waktu untuk jam pelajarannya sudah teratur. Namun untuk strategi pembelajaran dan jenis-jenis kegiatan pembelajaran lainnya masih perlu ditingkatkan lagi. Minimnya variasi membuat siswa terutama karena boarding sering merasa jenuh atau bosan. Lanjut. Di sini ada strategi interaksi. Guru berinteraksi atau berkomunikasi dengan siswa saat di akhir pembelajaran. Guru melakukan interaksi kepada siswa dengan tambahan interaksi ketika siswa tidak mengerti atau memberikan peluang kepada siswa untuk bertanya di akhir pembelajaran. Namun hal itu membuat beberapa sesi pembelajaran terlihat kurang teratur atau terarah karena adanya sesi belajar di jam pelajaran selanjutnya, sehingga hal tersebut bertanya di akhir pembelajaran membuat pembelajaran terlihat kurang terarah. Ada beberapa siswa pasif yang hal ini membuat mereka hanya bisa bertanya di akhir pembelajaran saja, sehingga guru perlu meningkatkan strategi pembelajaran agar tidak hanya siswa yang aktif yang bisa bertanya saat sesi pembelajaran, namun juga siswa yang pasif bisa ikut terlibat dalam proses pembelajaran dan ketika tidak mengerti materi yang disampaikan. Guru juga perlu mengarahkan siswa untuk aktif berinteraksi atau bertanya di dalam kelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian ada media pembelajaran. Nah, untuk jenis media pembelajaran yang digunakan ini masih terbatas pada buku bacaan, sehingga keefektivitasan dalam proses pembelajaran itu masih kurang. Kemudian untuk mata pelajaran PKN ini, guru itu masih kurang menggunakan teknologi seperti laptop atau komputer, padahal di sekolah pun sudah tersedia. Hal ini dikarenakan guru
harus bergantian dengan mata pelajaran yang lain. Ini disebabkan oleh keterbatasan sekolah dalam menyediakan fasilitas. Oke, next. Kemudian ada keterlibatan peserta didik dalam menggunakan media. Nah, karena media pembelajaran yang lebih sering digunakan itu buku, jadi banyak siswa yang tampak kurang antusias mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sebab tidak semua siswa itu memiliki minat bacaan yang tinggi. Jadi pembelajaran itu akan terasa monoton dan kurang menarik untuk siswa. Kemudian ada ketersediaan dan aksesibilitas. Nah, keterbatasan dan ketersediaan dan aksesibilitas media maupun sumber belajar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Nah, sumber belajar yang hanya tersedia dari buku bacaan ini membuat kurangnya sumber wawasan siswa untuk menggali informasi. Kemudian akan dilanjutkan. Kesannya adalah permasalahan utama dan faktor pendukung. Next. Permasalahan peserta didik di sini itu karena tadi berpatok pada buku bacaan, jadi ada beberapa siswa itu yang terlihat aktif, tapi ada juga yang terlihat pasif karena beberapa siswa itu terlihat bosan dengan cara mengajar yang terus-menerus diulang. Selanjutnya, masalah sumber daya itu kan di CBS tadi itu ada lab komputer, tapi guru PKN ini tidak berusaha untuk tidak menggunakannya karena bergantian itu tadi. Jadi di sini itu siswa itu kesulitan mengakses pembelajaran yang lainnya seperti video, alat peraga atau yang lain-lain itu gurunya itu masih belum memakai hal-hal tersebut. Jadi kondisi ini diperparah itu karena yang berbasis pesantren, dimana meskipun tersedia laboratorium komputer, penggunaannya itu bergantian sehingga tidak semua siswa dapat memanfaatkannya secara optimal. Lanjutnya. Next. Masalah pengajaran atau fasilitator di sini itu gurunya itu terlihat kurangnya upaya untuk menerapkan variasi metode pembelajaran karena hanya berpatok pada satu media pembelajaran itu tadi. Cara mengajar tanpa mencoba pengembangan menjadi lebih menarik. Guru cenderung mempertahankan pola yang sama di setiap pertemuan seperti membaca, terus melakukan presentasi. Jadi setiap pertemuan itu siswa terlihat bosan gitu. Selanjutnya, ini dokumentasi. Di sini itu ada dokumentasi saat guru melakukan sesi pembelajaran. Ini saat guru melakukan penguatan pada akhir, dan itu adalah saat siswa membaca untuk melakukan presentasi. Kesimpulannya adalah proses pembelajaran di CBS Al-Muflihun Kota Malang masih mengalami berbagai hambatan, terutama terkait batasan waktu belajar, sarana dan media untuk pembelajaran, durasi jam pelajaran yang lebih pendek, pembelajaran menggunakan perangkat, serta akses yang terbatas di laboratorium komputer menyebabkan variasi sumber belajar menjadi sedikit. Di samping itu, cara belajar yang cenderung sama terus-menerus dan kurangnya layanan bimbingan dan konseling menghalangi kemajuan dari siswa. Oleh sebab itu diperlukan terobosan dalam penggunaan media serta beberapa teknik pembelajaran yang lebih bervariasi supaya proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, menarik, dan berarti bagi siswa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.